أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم الكتاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya pujian dan kita bersyukur dari setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat di mana kita dikumpulkan di majelis ilmu seperti ini yang terkadang kesempatan, kadang waktu luang kita atau terhalang dengan sakitnya kita, maka ini adalah sebuah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang Nabi SAW mengatakan nikmatan, dua nikmat maghbunun fihima katsirun minan nas, yang mana kedua nikmat ini terkadang manusia lalai darinya. Nikmatu siha wal faraq, nikmat kesehatan juga nikmat kesempatan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ahibati fillah, zanillahu wa iyyakum jami'an. Kita sekali lagi berkumpul di majelis ilmu seperti ini. Ya, sangat banyak sekali keutamaan yang kita raih. Ya, di antaranya yang pertama, kita didoakan oleh malaikat. Ya. Kita didoakan oleh malaikat, di mana kita duduk di tempat yang terbaik di muka bumi ini, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini adalah masjid, dan tempat yang tidak diridhoi dan tidak disukai oleh Allah adalah pasar. Jadi Nabi SAW mengabarkan kepada kita, ahabul bilad ilallah ta'ala masajiduha, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala masjidnya. Wa abghadul bilad, dan ya, tempat yang tidak diridhoi, tempat yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, aswaquha, ya, pasar. Alhamdulillah kita berkumpul di sini. Ya, kita didoakan oleh malaikat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan kepada kita. Ya, innal malaikata, sungguhnya para malaikat, la tusallu ala ahadikum, akan senantiasa tusallu, ya, berselawat, artinya mendoakan kalian, madama fi musalla, selama kalian itu berada di tempat kalian mendirikan salat. Ya, malam yuhdits, selama kalian tidak berhadas. Ya, apa yang didoakan oleh malaikat? Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni dia. Ya, ampuni hamba ini. Ya Allah, rahmati dia. Rahmati hamba ini. Disebabkan karena kita duduk seperti ini.
Subhanallah, ya. Jadi dosa-dosa kita akan berguguran seiring dengan lamanya kita duduk di majelis ilmu. Ya, bahkan ada malaikat itu yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, malaikat yang mencari majelis-majelis ilmu seperti ini. Ya. Maka tidak heran kalau di majelis ilmu ini tempat kita mendapatkan ketenangan dari jiwa kita. Di sinilah kalau kita ingin mencari hati kita, di majelis ilmu. Ya. Ketenangan, ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala kita dapatkan, ya. Sebagaimana yang Nabi katakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah sebuah kaum berkumpul di rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, mereka membacakan, ya, kitab-kitab Allah, wa yatadarasuna bainahum, mereka saling mengajarkan di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali turun kepada mereka ketenangan jiwa mereka. Ya. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat Allah meliputi mereka. Wa hafathumul malaika, malaikat mengelilingi mereka. Ya, wa dzakarallahu fi man indah, Allah sebutkan nama kita satu persatu di hadapan, ya, para malaikat, para penduduk langit. Subhanallah. Ya, ini keutamaan. Ya, makanya orang-orang terdahulu itu berbondong-bondong. Ya, mereka antusias untuk menghadiri daripada majelis ilmu seperti ini. Subhanallah. Jadi ahibati fillah azani Allah wa iyyakum jami'an, ya, ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah telah memberi kesempatan kepada kita. Ya, mudah-mudahan mungkin karena sebab kita duduk seperti ini, ya, Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita masuk surga. Karena kita tidak tahu dari amalan yang mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena amalan kelak pada hari kiamat itu ada yang seperti debu yang berterbangan, sebagaimana yang dijelaskan banyak dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Ketika didatangkan daripada amal-amalan mereka, ya, dijadikan sebagian amalan itu bagaikan debu yang berterbangan. Ya. Dan mudah-mudahan, ya, dari kita duduk seperti ini, Allah Subhanahu wa taala terima dari amal ibadah kita, ya, karena lurusnya dari niat kita, ya, lurusnya keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Kita duduk di sini, kita sama-sama, ya, untuk mengangkat kebodohan dalam diri kita. Kemudian setelah kita mengetahui dari ilmu, kita berusaha untuk mengamalkannya. Setelah kita beramal, baru kita untuk sedikit, ya, untuk kita menyebarkannya. Ya. Inilah buah daripada ilmu. Ya, hakikat daripada ilmu itu beramal. Ya, tak ada gunanya kita itu berilmu tanpa amal. Ya, bagikan pohon yang tidak berbuah, tidak ada hasilnya. Ya, seperti itu. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Ahibati fillah, kajian kita pada malam hari ini sesuai dengan tema yang telah disebarkan. Ya, apa temanya? Hah? Jangan gadaikan akidah atau agamamu. Subhanallah. Ini tema yang bagus sekali. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melihat dulu bagaimana anugerah terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya, wallahi, ya, kita bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada nikmat terbesar bagi seseorang di muka bumi ini kecuali dia mendapatkan hidayah Islam. Ya, tidak ada terbesar, tidak ada nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita di muka bumi ini melainkan kita mengenal daripada Islam ini. Ya, tidak ada kehancuran bagi seseorang, tidak ada musibah terbesar bagi seseorang melainkan hilang dari agamanya. Makanya Nabi SAW mengatakan, la taj'al musibata fi dinina. Ya Allah, jangan engkau jadikan musibah kepada kami terhadap agama ini.
Ya, karena musibah terhadap agama adalah suatu yang besar. Ya, maka ahibati fillah azani Allah wa iyyakum jami'an, nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah berupa nikmat Islam, ya. Dari sisi mana? Dia bahkan melebihi daripada dunia dan seisinya. Ya, kita mungkin belum memiliki dunia dan seisinya. Ya, ya mungkin separuh tidak sampai, seperempat tidak sampai. Ya, melebihi daripada dunia dan seisinya. Ya, namun terkadang dari nikmat ini kita tidak sadar dengannya. Ya, ada sesuatu yang paling besar yang Allah berikan kepada kita, anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita, yaitu Islam ini. Ya, kalau kita mau mengukur, ya dari sisi mana kita mengukur bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kelak pada hari kiamat itu terhadap orang-orang yang tidak diberi Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu orang-orang kufar, orang-orang kafir. Ya, orang-orang yang mereka beramal bukan di atas Islam. Ya, orang-orang kafir yang mereka beramal bukan di atas Islam. Maka perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru", sesungguhnya orang-orang kafir, ya, kelak pada hari kiamat, "lau anna lahum ma fil ardi jami'an", seandainya mereka ini memiliki dunia dan seisinya. Wa mislahu ma'a, kemudian Allah mengulang dunia lagi dengan seisinya, artinya dua dunia dengan seisinya. Untuk apa? Untuk menukarkan azab Allah kelak pada hari kiamat. Ma tuqbila minhu, Allah katakan tidak diterima dari perniagaan, dari pertukaran, dari mereka ingin menukarkan. Ya, kenapa? Karena mereka tidak beramal di atas Islam. Ya, jangan kira orang-orang di luar Islam, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi tidak beramal. Mereka beramal. Bahkan karena saking sungguh-sungguhnya mereka beramal, orang-orang Nasrani itu, ya, mereka beramal tapi tidak di atas ilmu. Dan inilah sebab kesesatan mereka. Ya, hanya mengandalkan semangat namun tidak di atas ilmu. Jangan kira mereka tidak beramal. Mereka beramal. Mereka bersedekah, mereka bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, namun tidak diterima dari amal ibadah mereka. Kenapa? Siapa yang bisa jawab? Kenapa mereka tidak diterima ibadah mereka? Ahsan. Ya, kita kasih contoh. Ya, ada seorang yang dia itu pintar, ya, sangat pintar sekali, melebihi daripada teman-teman yang di sekolah. Ya, kalau diadu dengan juara satu yang satu dengan dia, lebih pintar lagi dia. Ya, kira-kira dia diterima nggak kepintarannya? Diakui nggak kepintarannya? Nah, diakui apa enggak? Tidak diakui. Kenapa? Karena dia tidak daftar di sekolah. Seperti itu. Dia beramal, namun dia tidak memiliki syarat diterimanya dari amal ibadahnya. Ya. Maka ahibati fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala puji milik Allah yang telah menganugerahkan kepada kita berupa nikmat Islam ini. Seandainya kita coba berpikir, ya, kalau seandainya apa jadinya kalau kita dilahirkan di negeri yang mayoritas orang-orang musyrikin seperti Buddha, seperti Hindu, dilahirkan mungkin di India, ya mungkin kita sudah menyembah sapi, atau kita lahir di Jepang, kita sudah menyembah matahari, ya, atau menjadi orang Yahudi, orang Nasrani. Subhanallah. Ya, ini nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Makanya ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, qul
li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Ya Rasul, katakan kepadaku sebuah kalimat yang tidak akan aku tanya lagi setelah itu. Kata Nabi SAW, kul amantu billah thumma istaqim. Katakan engkau beriman kepada Allah, artinya engkau dalam keadaan Islam, thumma istaqim, kemudian engkau istiqomah di atasnya. Nikmat Islam ahibati fillah azani Allah wa iyyakum jami'an, di antara keutamaannya yang pertama, bahwasannya kita sebagai umat Islam, apalagi kalau dia lahir dari seorang kafir kemudian masuk Islam, di antara keutamaannya Allah menghapus seluruh dosa-dosanya yang dia telah lakukan. Bayangkan dia masuk Islam, dosa-dosanya yang telah berlalu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal, "Qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum." Katakan Muhammad kepada mereka, siapa? Kepada orang-orang kafir, jika mereka itu berhenti dari kekufuran mereka, ma qad salafa, yughfar lahum ma qad salafa, mereka itu pasti diampuni dosa-dosa yang telah salafa, yang telah berlalu. Kemudian keutamaan yang berikutnya, perbuatan baik dia semasa dia menjadi orang kafir itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan kebaikan. Mana dalilnya? Dalilnya An Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu qala, dari Hakim bin Hizam, semoga Allah meridhoinya, qala qultu ya Rasulullah, wahai Rasul, ara'aita asya kuntu atahannats biha fil jahiliyah min sadaqatin. Dia mengatakan, ya Rasulullah, apakah pandanganmu perbuatan-perbuatan yang baik yang semasa dahulunya perbuatan jahiliyah seperti sedekah dan juga yang lainnya? Maka Nabi SAW mengatakan, engkau telah masuk ke dalam Islam beserta semua kebaikan yang engkau lakukan dahulu semasa jahiliyah. Subhanallah, ini keutamaan. Kemudian setelah seorang itu masuk Islam, kemudian baik daripada Islamnya, maka perbuatan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dan keburukan yang dia lakukan tidak dilipat gandakan, tapi dibalas dengan satu keburukan. Nabi mengatakan, idza ahsana ahadukum islamahu, ketika telah baik Islamnya kalian, fakullu hasanatin, semua atau setiap kebaikan, ya'maluha yang dia lakukan, tuktabu lahu bi asyrin amsalihha, itu ditulis dengan 10 kebaikan. Adapun keburukan yang dia lakukan, tuktabu lahu bimithliha, dicatat dengan satu keburukan. Ini keutamaan bagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu berupa Islam ini, nikmat terbesar. Kemudian Allah menjamin bagi kita surga. Makanya Allah mewanti-wanti, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya Allah, wala tamutunna illa, jangan kalian itu wafat illa wa antum muslimun, kecuali kalian itu dalam keadaan Islam. Kenapa? Karena Islam, karena kita kalau sudah mengatakan kalimat la ilaha illallah, itu telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Mana dalilnya?
dalilnya kata Nabi SAW, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah dakhalal jannah, maka surga baginya. Ya, begitu juga di sabdanya yang lain, man qala la ilaha illallah fi akhir hayatihi dakhalal jannah, di akhir hayatnya dia mengucapkan kalimat ini, masuk surga. Ya, subhanallah. Makanya anak kita katakan dunia ini, ya, dengan seisinya ini jauh lebih besar nikmat ini dibandingkan apa yang ada dunia dan seisinya. Kalau kita mau membandingkan tentang surga dengan dunia ini, tidak ada apa-apanya. Ya, mau diusoti fil jannati khairum minad dunya wa ma fiha. Ya, tempat jatuhnya air yang ada di surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini baru tempat jatuhnya air, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Belum kita berbicara tentang bidadarinya yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan tangan sendiri. Ya, manusia saja yang dengan perantara melalui rahim ibu, ya, yang terkadang subhanallah fitnah terbesar bagi kita laki-laki. Iya kan? Ya. Fitnah terbesar kata Nabi SAW. Bagaimana dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Bidadari yang Allah sediakan, ya, bagi penduduknya, yang Allah ciptakan senantiasa menjadi perawan, semakin hari itu semakin cantik. Beda dengan manusia yang ada di dunia ini, semakin hari dia bosan dan lain sebagainya. Di akhirat bidadari itu semakin hari itu semakin cantik. Subhanallah. Dan bukan satu bidadari yang Allah sediakan, 70 bidadari berhak, ya, hurul ain. Ya. Belum kita berbicara tentang bagaimana makanan minumannya, tentang, ya, permadani, tentang, ya, istana yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Subhanallah. Allah mengatakan la yamut, Allah mengatakan khalidina fiha, mereka kekal abadi di dalamnya. Allah sediakan sungai yang dari susu, dari madu, ya, dan surga itu tidak bisa kita pikirkan dengan akal kita. Saking bagaimana nikmat Allah itu besar sampai akal kita ini tidak mampu untuk mencernanya. Kata Nabi SAW, ya, a'addatu li'ibadis salihin, surga itu Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi hamba-hambanya yang saleh, mala ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga, ya, wala khatara ala qalbi basar, tidak pernah terlintas dalam hati dan benak kita. Antum bayangkan bagaimana nikmat surga itu tidak akan pernah mampu. Ya. Bayangkan perumpamaannya bagaikan kita mengangkat jari kita ini setelah kita celupkan di lautan, di samudra, kita angkat nikmat dunia, sisanya inilah nikmat dunia. Nikmat akhirat itu samudra yang begitu luas. Ya. Antum bayangkan ini. Antum mau kejar yang mana ini? Kejar nikmat sesaat, nikmat yang terkadang dia melalaikan kita. Bahkan Nabi SAW mengatakan itu bangkai kambing dunia ini, ya. Namun kita terkadang melalaikan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sediakan yang tidak ada batasannya. Subhanallah. Ini jadi anak katakan bahwasannya nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita berupa Islam. Subhanallah. Ya, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Apa jadinya kita kalau tidak diberi hidayah ini? Ikhwan, ya, manusia yang paling dekat dengan Rasulullah SAW adalah paman beliau, Abu Thalib. Bahkan yang gencar untuk membela Nabi SAW di saat orang-orang memusuhi Nabi di awal-awal Islam, itu paman Nabi SAW. Orang-orang yang membelanya, ya. Yang orang yang paling bagus dalam berdakwah siapa? Nabi. Ya. Ini Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, dakwah kepada paman Nabi. Ya ammi qul la ilaha illallah, wahai pamanku katakan la ilaha illallah, hujjatun indallah. Itu hujah, akan menjadi hujah di sisi Allah bagiku untuk membela dirimu. Katakan, tidak mampu.
turun ayat Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, engkau tidak akan mampu untuk memberi hidayah meskipun kepada orang yang paling engkau cintai. Kita alhamdulillah ya Allah bersyukur, jaga baik-baik nikmat ini. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala cabut nikmat ini gara-gara Allah tidak ridho kepada kita. Kan banyak ya orang yang dahulunya dia kokoh di atas Islam, ya, kokoh di atas agama ini, beramal, ya, dia menjadi orang-orang Nasara atau orang-orang Yahudi, ya, ada diceritakan dahulu, ya, seorang ketika di zaman sahabat Nabi SAW, ketika di peperangan Romawi, ya, terfitnah dengan seorang perempuan, ya, kecantikan seorang perempuan Romawi. Seorang Romawi baru dia mau menikahi dia, syaratnya dia harus ikut agama dia. Dia kufur gara-gara perempuan. Subhanallah. Ya, ini bahaya. Ya, jangan sampai dunia melalaikan kita dari Islam. Ahibati fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya. Keutamaan surga itu sudah di tangan kita. Perhatikan. Ya. Surga ini sudah kita pegang. Ya. Ya benar Adam, wahai anak Adam. Lau ataitani bi qurabil ardi khotoya. Seandainya kalian ini datang kepadaku dengan dosa sepenuh langit dan bumi. Tsumma lakitani lam tusyrik bi syai'an. Kemudian kelak pada hari kiamat kalian datang kepadaku dalam keadaan kalian tidak menyekutukanku. Artinya kalian dalam keadaan Islam. La ataituka bi qurabil ardi maghfiratan. Aku akan datangi kalian dengan ampunan seluas langit dan bumi pula. Selama kalian tidak berbuat syirik. Selama Islam kalian tidak batal maksudnya. Meskipun masuk Islam itu ada yang, meskipun masuk surga itu ada yang masuk langsung, ada yang disaring dulu, ya, jutaan tahun mungkin ke neraka, ya, ada yang kekal abadi di dalam neraka, ya, itu maksudnya. Tapi kalau seorang itu sudah memegang Islam dan dia meninggal dalam keadaan Islam, Allah jamin baginya surga. Apa itu Islam, Ustaz? Ya. Mungkin kita terkadang tidak paham itu Islam. Islam adalah istislamu lillahi bitauhid. Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Inilah agama kita. Agama tauhid. Ya. Makanya di bulan Desember ini, ya, karena kebodohan, karena kejahilan daripada sebagian kaum muslimin, mereka menggadaikan daripada agama mereka. Ya. Bisa batal dari agama mereka. Ya. Kenapa? Karena sebagian mereka ada yang mengatakan selamat apa? Selamat Natal. Ya. Kenapa bisa batal daripada Islam? Dari kita mengucapkan selamat Natal, karena kita ridho dengan apa? Dengan kelahiran Nabi Isa. Yang mereka menganggap Nabi Isa itu adalah bagian daripada Tuhan. Ya. Namun dilihat ucapannya. Kalau dia mengucapkan karena kebodohan, ya, udzur bil jahli. Ya. Masih ada udzur karena dia kebodohan. Ya. Tapi setidaknya bahwasannya ucapan ini adalah ucapan kekufuran. Hati-hati bagi kita. Bisa membatalkan daripada Islam kita. Yeah. Agama kita adalah agama tauhid yang menjunjung tinggi daripada tauhid. Coba perhatikan Al-Quran itu hampir seluruhnya itu berbicara tentang tauhid. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Engkau ya Allah Rabbul alamin. Tauhidur rububiyah. Kita itu secara tidak langsung mengatakan, ya Allah, Engkau menciptakan, menghidupkan, memberi rizki, mematikan, memberikan manfaat dan mudarat. Hanya Engkau. Itulah alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Tauhid asma wa sifat.
Tadi tauhidul rububiyah. Tauhidul af'al, kita mengikrarkan, menetapkan tentang apa yang dilakukan oleh Allah. Itu tauhid rububiyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami memohon. Tauhidul ubudiyah, tauhidul uluhiyah. Kalau disandarkan kepada Allah, tauhidul uluhiyah. Kalau disandarkan kepada hamba, tauhidul ubudiyah. Dalam hal ibadah, tidak boleh kita palingkan kepada selain Allah. Ibadah itu hanya milik Allah. Tidak ada yang berhak untuk mendapatkannya dari makhluk ini. Wa kullu ma siwallahi alam. Selain daripada Allah itu makhluk, ciptaan Allah. Tidak berhak untuk mendapatkan ubudiyah. Tidak berhak untuk mendapatkan hak untuk diibadahi selain daripada Allah. Itu makhluk, sama di mata Allah. Mereka adalah ciptaan Allah. Mau dia malaikat, mau dia bebatuan, apalagi mau dia orang soleh, tidak berhak untuk kita berikan dia ibadah. Faman sarafa li ghairillah fahuwa musyrikun kafirun. Kalau dia memalingkan daripada selain Allah, maka dia termasuk orang kafir dan berbuat kesyirikan. Ini akhwan, yeah. Ini surat yang pertama. Dan surat-surat yang terakhir pun qul huwallahu ahad. Katakan Allah dialah yang Maha Esa. Esa dalam hal uluhiyahnya, dalam hal rububiyahnya, dalam hal asma wa sifat. Allahus Samad. Lihat, Allah lah tempat kita bergantung, ya. Jangan menggantungkan segala sesuatu dengan atau dengan sesuatu yang tidak layak. Sebagian kaum muslimin ada yang menggantungkan diri mereka dengan menempelkan sepatu kuda di depan rumah-rumah mereka agar maling tidak masuk. Atau sebagian daripada orang menempelkan di toko-toko mereka agar laris. Dan la haula wala, mana tauhid kita? Mana yang kita katakan Allahus Samad? Allah tempat kita bergantung. Orang-orang terdahulu sandal saja tidak ada, mereka gantungkan kepada Allah. Ya Allah, saya tidak memiliki sandal. Inilah tauhid, akidah kita. Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad. Allah tegaskan Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Bagaimana Allah itu beranak dan bagaimana Allah itu diperanakan? Sesuatu yang menentang fitrah kita. Tuhan kok diperanakan? Iya kan? Secara tidak langsung engkau menyamakan dia dengan makhluk yang sama-sama diperanakan. Sedangkan tauhid kita asma wa sifat, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala katakan, tegaskan di akhir qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang setara. Mau dia ilmunya, mau dia qudwahnya, mau dia hikmahnya, dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dari sekian sifat-sifat Allah itu tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah tauhid, dan kejayaan kita ada pada kita tauhid ini. Runtuhnya kita umat Islam itu karena akidah, karena tauhid. Runtuhnya mereka karena mereka tidak lagi menjunjung tinggi dari bodohnya mereka terhadap akidah dan tauhid, sehingga mereka berada di lubang kesyirikan. Allah berjanji kepada kita, Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada kita, kalau kita itu beramal soleh, beriman kepada Allah dan beramal soleh, Allah katakan la yastakhlifannahum fil ardi. Kami akan jayakan kalian di muka bumi ini sebagaimana kami jayakan yaitu orang-orang sebelum kalian. Sahabat dahulu bisa menaklukkan Romawi dan Persia gara-gara apa? Gara-gara apa? Bukan karena senjata mereka,
bukan karena kekuatan mereka, bukan karena jumlah mereka, tapi pertolongan Allah. Di peperangan Badar Allah turunkan siapa? Malaikat Allah turunkan. Di peperangan-peperangan lain. Sebab karena apa? Karena akidah lurus, karena tauhid, karena mereka menggantungkan diri mereka kepada Allah. Benarnya akidah mereka. Kami akan jayakan kalian di muka bumi ini. Syaratnya ya'budunani, mereka beribadah hanya kepadaku. Tauhid. Ya'budunani wala yusyrik bi syai'a, dan mereka tidak menyekutukan aku, tidak berbuat syirik. Ya. Masih ada waktu. Berapa? 8 menit. Kita bacakan di antara hal-hal yang membatalkan daripada Islam kita. Ya, sebagaimana yang dikarang oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, Al-Mujaddid. I'lam, kata beliau, anna min a'zami nawaqidil Islam 10. Ketahuilah bahwasannya di antara yang paling besar yang membatalkan Islam ada 10. Yang pertama, asyirku fi ibadatillahi ta'ala. Ya, tidak ragu lagi. Ya, kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah. Jangan bilang orang-orang musyrikin itu tidak beribadah. Mereka beribadah kepada Allah. Ya, beribadah kepada Allah, tapi dalam ibadah mereka masih ada tercampur dengan kesyirikan. Mereka menjadikan orang-orang soleh yang telah meninggal dunia sebagai wasilah ibadah mereka kepada Allah. Inilah kesyirikan. Kesyirikan di zaman kita lebih a'zam, lebih besar, karena mereka meminta kepada kuburan, ya, meminta kepada orang-orang yang dianggap keramat dan lain sebagainya. Ya, udah minta langsung. Orang musyrik itu menjadikan orang soleh yang meninggal dunia itu hanya sebagai wasilah, perantara hajat mereka kepada Allah. Ya. Ada juga syair yang ya Rabbi bil Mustafa balik maqo sidana, ini syair syirik. Kalau kita mengartikan ya Rabbi bil Mustafa, wahai Rabbil Mustafa. Al-Mustafa itu nama siapa? Nabi Muhammad SAW. Balik, sampaikan maqasid, maksud-maksud kami kepada siapa? Kepada Allah. Berarti secara tidak langsung dia minta kepada Rasul. Rasul sudah meninggal dunia. Kalau semasa dia hidup, tidak masalah kita minta kepada Allah, kepada Rasul Nabi kita, untuk dia berdoa kepada Allah. Tapi Nabi SAW sudah meninggal dunia, boleh nggak kita minta? Tak boleh. Inilah syirik. Ini yang pertama. Wa may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi al-jannah. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Nabi mengatakan, Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, jika engkau berbuat syirik Muhammad, kami akan hapus dari amalmu, maka engkau termasuk orang yang rugi. Ini Nabi, Allah tegaskan kepada Nabi. Ya, Allah tegaskan kepada Nabi. Yang kedua, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uhum wa yas'aluhum syafa'ata. Ini kesyirikan orang-orang musyrikin. Barang siapa yang menjadikan antara dia dan antara Allah wasa'id, ada perantara, ada orang yang dijadikan perantara. Kayak tadi, ya, zonnya mereka, ya, persangkaan mereka, saya ini orang yang banyak dosa, ya kan gitu. Kalau saya minta langsung kepada Allah, ya, itu tidak dikabulkan. Ya, saya melalui orang-orang soleh inilah. Ya, ini zonnya mereka. Ya, ini dua sisi kesyirikan, syirik ubudiyah dan syirik terhadap asma wa sifat. Ya, dia menjadikan menyamakan Allah dengan makhluk. Allah tidak sama. Laisa kamitslihi syai'. Ad'uni astajib lakum. Doa langsung kepadaku, aku akan mengabulkan. Tidak perlu lagi melalui orang-orang soleh, melalui perantara. Ini ahibati fillah azani Allah wa iyyakum. Ya, wa yas'aluhum syafa'a, baik mereka meminta syafaat, wa yatawakkalu alaihim, baik mereka itu
bertawakal kepada orang-orang soleh, kafara ijma'an, maka kufur secara ijma' para ulama. Asalis, yang ketiga, man lam yukaffir al-musyrikin aw syakka fi kufrihim, barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau ragu terhadap kekafiran mereka, maka dia otomatis dia menjadi kufur. Akidah kita baru sempurna kalimat la ilaha illallah itu 2 rukun. Yang pertama, kita menafikan dulu tidak ada yang tidak ada yang berhak untuk diibadahi. Ya. Tidak ada yang berhak diibadahi. Tidak ada sesembahan. Tidak akan sempurna kalimat la ilaha kecuali yang kedua, illallah. Harus kita tetapkan satu-satunya yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ada orang yang dia menafikan bahwasannya Allah itu adalah yang berhak diibadahi, tapi dia tidak menafikan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Dia ragu terhadap kekufuran mereka, maka otomatis dia akan menjadi kufur. Ini bahaya. Atau membenarkan daripada kekufuran mereka. Yang keberapa? 4. Man i'taqada anna ghaira hadyi Nabi sallallahu alaihi wasallam akmal min hadihi. Barang siapa yang meyakini selain petunjuk Nabi ada yang sempurna. Selain petunjuk Nabi ada yang sempurna. Ada yang sempurna selain petunjuk Nabi, maka dia telah kufur. Nabi SAW mengatakan khairul hadi Nabi SAW. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Allah telah sempurnakan agama ini. Taraktukum alal bayda, aku tinggalkan kepada kalian agama di atas keputihan, lailuha kanahariha. Yang malamnya seperti siang, saking terang benerangnya. Tidak ada yang sempurna selain daripada petunjuk Nabi, selain daripada agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, man abghada syai'an mimma jaa'a bihi rasulu, barang siapa yang membenci sedikit saja dari sesuatu yang telah dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kufur. Bahaya membenci jenggot, bahaya, mengakibatkan kepada kekufuran. Kenapa? Membenci syariat Allah, atau membenci daripada orang yang memakai cadar, tanpa alasan yang benar, maka ini akan membawa kepada dampak kepada kekufuran. Yang keberapa? Yang ke-6. Yang ke-6, man istahza'a bi syai'in min dinillahi aw thawabihi aw iqabihi kafara. Barang siapa yang mengolok-olok, yang bermain-main, main-main ini, dia tidak meyakini, tapi hanya main-main dalam agama. Main-main dalam agama besar urusannya, bisa mengakibatkan seorang itu kufur, keluar daripada Islam. Man istahza'a bi syai'in fi dinillahi ta'ala. Barang siapa yang bermain-main, mengolok-olok dalam urusan agama ini, aw sawabihi dalam urusan pahalanya, aw iqabihi dalam urusan neraka, dalam urusan yaitu azabnya. Ada orang bermain-main, kalau saya nanti di akhirat itu enggak di surga, enggak di neraka, di tengah-tengah saja. Ini ucapan-ucapan kekufuran. Kan marandai manggai kene de. Den nahu peare loos berumata dore rete edai. Darune agama atau siang. Ini ucapan-ucapan yang mengandung kepada kekufuran, ikhwan. 6. Dalil-dalilnya banyak. Ini hanya gambaran secara umum saja, karena waktu yang terbatas. Masih ada waktu. Sudah selesai. Pantasan antum gerusuk-gerusuk dari tadi. Baik, barakallahu fikum ikhwan. Mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan ini
berikan manfaat, kita beramal dengannya, ya, dan mudah-mudahan Allah terima daripada amal ibadah kita di malam hari ini. Naktafi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala a'lam bissawab.